Dalam berbagai kemunculannya di serial Transformers, Ultra Magnus digambarkan sebagai salah satu prajurit Autobot kuat pemberani dengan kemampuan petarung hebat yang selalu dapat berhasil dalam menjalani berbagai misi yang diberikan kepada dirinya. Selain itu, ia juga merupakan sosok karakter yang dihormati oleh banyaknya member dari anggota Autobot karena sifatnya yang adil dan juga tegas. Nah, khusus untuk kartun generasi pertama, fakta menarik apa saja sih yang dimiliki oleh karakter yang satu ini? So, kita akan membahasnya di video kali ini, fans. Namun sebelum itu, jangan lupa bantu subscribe channel ini agar channel ini kedepannya semakin berkembang sehingga dapat terus memberikan info-info menarik lainnya seputar karakter dunia Transformer untuk kalian semua. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita ulas, fans. Nah, ini merupakan fakta yang pertama yang dimiliki oleh Ultra Magnus, di mana pada awalnya Ultra Magnus direncanakan akan memiliki wujud atau desainnya sendiri tanpa memiliki desain yang diambil dari versi mainan Diaclone seperti kebanyakan karakter Transformer lainnya. Floroderi yaitu seorang staf yang bekerja sebagai perancang desain karakter dari Transformer pada tahun 80-an, sebenarnya telah membuat desain asli dari Ultra Magnus yang akan digunakan dalam serial Transformer Movie. Yang mana desain asli dari movie ini sekaligus juga akan mendapatkan lini mainannya sesuai dengan movie-nya. Namun, karena rancangan ini pada akhirnya dibatalkan, Hasbro tetap kembali pada kebiasaannya, yaitu mengambil bentuk karakter dari mainan Diaclone yang telah mereka impor dari Takara, dengan memilih salah satu mainan terakhir Diaclone, yaitu Power Red Convoy, sebagai ganti dari desain awalnya. Sementara itu, desain asli Magnus yang sudah dibuat oleh Floroderi kemudian disimpan sehingga pada akhirnya digunakan dalam musim kedua Transformer generasi pertama dengan judul War Dawn sebagai desain awal dari Optimus Prime muda, yaitu Orion Pax. Meskipun karakter Ultra Magnus dibuat khusus untuk Transformer Movie 1986, kemunculan awal karakter ini sebenarnya telah dihadirkan sebelum movie tersebut dirilis, yaitu dalam episode khusus dengan judul Scramble City. Di mana dalam episode khusus tersebut, ia hadir sebagai komandan yang juga bertugas sebagai pemimpin dalam proyek pembuatan Metroplex, yang juga sama-sama akan diperkenalkan dalam seri movie. Kedatangan Ultra Magnus ke bumi yang membawa berbagai teknologi canggih yang dibutuhkan untuk membangun Metroplex telah menjadikannya sosok penting di balik kelahiran penciptaan Metroplex dalam serial Transformer generasi pertama. Dalam cerita serial Transformer Movie, sebelum Optimus Prime gugur setelah duelnya melawan Megatron, Optimus dengan kepercayaan penuhnya memberikan Matrix kepada Ultra Magnus sebagai tanda bahwa ia akan menjadi penerus pembawa Matrix sekaligus pemimpin baru bagi para Autobot. Yang mana setelah kematian dari Optimus Prime, kenyataannya Ultra Magnus tidak ditakdirkan untuk itu. Bahkan setelah ia pernah terbunuh ketika berkorban demi melindungi rekan-rekannya, Matrix tetap saja tidak memilihnya. Ultra Magnus sendiri telah menjadi salah satu pribadi Autobot yang tidak menyadari akan bakat besarnya sebagai pemimpin, yang mana mungkin alasan kenapa Matrix tidak memilihnya, yaitu karena kurangnya kepercayaan terhadap dirinya sendiri untuk menanggung tugas sebagai seorang pemimpin baru. Meskipun Ultra Magnus digambarkan sebagai karakter dengan jiwa kepemimpinan yang bahkan telah mendapatkan kepercayaan penuh dari Optimus Prime untuk menjadi penerusnya sebagai pembawa Matrix, ia sendiri tetap merasa bahwa dirinya hanya seorang prajurit biasa yang tidak bisa lebih dari itu. Dan pada kenyataannya, setelah ia memegang Matrix, Matrix sendiri malah memilih pejuang muda yaitu Hot Rod sebagai penerus pembawa Matrix yang mengubahnya menjadi Rodimus Prime. Dan selepas menyerahkan Matrix kepada Hot Rod, Ultra Magnus sendiri digambarkan telah meninggalkan tugasnya sebagai pemimpin sekaligus sebagai komandan City Metroplex yang kemudian beralih kepada tugas lain sebagai penasehat kedua Rodimus Prime untuk membantu pemimpin muda tersebut yang tidak berpengalaman untuk menangani perjuangannya sebagai pemimpin.
Selepas kemunculannya dari episode Scramble City dan juga movie, Ultra Magnus digambarkan tetap selalu hadir di berbagai musim kedua dari Transformer generasi pertama Amerika serta sequel versi Jepangnya yaitu Headmaster. Dalam sequel Headmaster ini, Ultra Magnus kembali kepada tugas lamanya yaitu sebagai Komandan City dari Metroplex yang menemukan kematiannya di tangan saingan barunya bernama Sixsot yaitu Komandan Operasi Bumi dari pihak Decepticons. Sama seperti Orion Pax yang telah digambarkan menjadi Optimus Prime berkat Alphatrion, para fans juga memiliki dugaan bahwa mungkin sebenarnya Ultra Magnus ini sendiri merupakan sahabat Orion yaitu Dion. Yang mana para fans mengira bahwa Dion masih bisa diselamatkan yang kemudian diubah oleh Alphatrion menjadi Ultra Magnus pada akhirnya. Namun faktanya dalam serial Transformer episode War Down, tidak ada bukti bahwa hal itu dilakukan oleh Alphatrion. Sebaliknya dalam episode tersebut, kita hanya diperlihatkan bagaimana para Aerialbot hanya menyelamatkan Orion dan juga Ariel yang kelak pasangan tersebut akan memiliki nama lain menjadi Optimus dan juga Elita One. Nah fans, itulah beberapa fakta dari Ultra Magnus dalam ulasan video kita untuk kali ini. Oh ya, jangan lupa berikan like untuk video ini, serta jangan lupa tinggalkan komen request kalian di kolom komentar ya. Oke, admin pamit undur diri. See you next video.